Kuliner yang satu ini mungkin tak butuh perkenalan lagi. Kepala kakap. Bagi para penggemar kuliner seafood, aneka hidangan serba kepala kakap seolah menjadi menu primadona yang tak bisa terlewatkan. Diolah dengan cara apapun, kepala kakap tak pernah gagal dalam hal kelezatan rasanya. Ya, berbeda dengan ikan lain yang fokus pada pengolahan daging, ikan kakap justru lebih tersohor pada bagian kepalanya. Bahkan Emak Ena, pemilik rumah makan kepala kakap menyebut, awalnya dia menjual ikan kakap utuh tanpa dipisahkan bagian kepalanya. Namun di luar dugaan, para pelanggannya justru hanya meminta bagian kepalanya saja dengan alasan rasanya jauh lebih enak dibanding dagingnya. Ya emang orangnya maunya palanya, dagingnya nggak mau. Orang makan, saya minta palanya aja ya gitu. Kan saya siapin daging, nggak mau. Beberapa versi menyebut kuliner kepala kakap sendiri adalah bentuk percampuran budaya etnis Tionghoa dan India yang ada di Singapura. Masyarakat Tionghoa kelas pekerja yang mendambakan sup ikan kesukaan mereka mulai beralih ke kepala ikan yang saat itu menjadi bagian yang dibuang. Bumbu India mulai dicampurkan karena banyaknya etnis India di Singapura. Sejak saat itu, gulai kepala kakap menjadi salah satu menu favorit. Beberapa versi menyebut masakan kepala kakap adalah asli resep Nusantara yang berawal dari masa penjajahan, di mana kepala juga merupakan bagian sisa yang tidak dimakan oleh orang-orang Eropa. Seiring perkembangan zaman, olahan kepala kakap semakin mendapat hati di penikmat kuliner, bahkan sering dijual sebagai menu khusus. Cara memasaknya pun ternyata cukup mudah. Kepala kakap yang sudah dibersihkan direbus bersama kuah yang berisi aneka bumbu rempah dan cabai segar. Kepala kakap kuah asam pedas ini sangat cocok dihidangkan bersama sepiring nasi hangat. Kakap merah. Kakap merah. Kenapa sih Bu kok kakap merah lebih Kan enak, kayak daging ayam dia mah. Agak kenyal dibandingin yang lain. kalau yang putih biasa? Yang putih agak lembek. Memang jika dilihat di pasar, permintaan akan kepala kakap selalu banyak setiap hari meskipun harganya relatif mahal. Oh, kalau kakap merah itu karena dia bisa sebut mahal apa gimana? Karena ini dagingnya itu lain dari yang lain. Karena dia dagingnya itu teksturnya itu dagingnya itu lembut. Pokoknya beda dari ikan lain pokoknya. Namun yang cukup mengkhawatirkan, selalu saja ada oknum pedagang curang yang sengaja mengelabuhi konsumennya demi meraup keuntungan lebih. Menurut Alwi, yang biasa dilakukan oleh para pedagang adalah membuat insang ikan terlihat lebih segar dengan cara menambahkan pewarna makanan ke dalamnya. Para konsumen ya yang datang ya kalau mau beli ikan, tipsnya insangnya dibuka. Cukup begini aja Bang, dioles aja begini. Kalau luntur? Kalau nempel ya Itu pewarna gitu aja. Oh, biasanya pakai pewarna apa sih Bang? Biasanya mereka pakai pewarna makanan. Periksa ikan dari badannya aja begini. Nah, pegang dari badan, ditekannya masih oke, masih kenyal, masih dia balik lagi, nah itu bagus. Kalau yang jelek tuh? Kalau yang jelek itu dia ditekannya udah nggak bisa balik lagi, nggak bisa balik lagi. Bagi para penggemar kuliner khas Betawi, tentu tak akan melewatkan kesempatan menyantap hidangan lezat yang satu ini, pecak gurame. Sajian ikan gurame yang digoreng setengah kering, lalu disiram dengan kuah berbumbu yang sungguh menggugah selera. Di resto ataupun warung makan, pecak gurame punya dua versi penyajian. Yang pertama dengan kuah encer dan bening, sedangkan versi lainnya menggunakan kuah kental yang berasal dari santan dan kacang tanah. Meski begitu, keduanya memiliki cita rasa yang sama, yaitu pedas, gurih, dan asam segar. Uniknya, Yahya Andi Saputra, selaku budayawan Betawi menyebut, kata pecak sebenarnya merujuk pada cara pengolahan masakan tersebut. Pecak itu sebetulnya adalah dibakar dan digeprek sedikit. Itu artinya pecak.
Kemudian dia dibumbuin bumbu macam-macam. Ada bumbu macam-macam ya, ada bumbu bening, ada bumbu kacang, ada bumbu bumbu kayak kaldu gitu, lebih kental gitu. Menurut Yahya, sebenarnya olahan pecak adalah salah satu teknik memasak zaman kuno. Kala itu sekitar abad 13-an, manusia hanya mengenal proses mengolah makanan dengan cara yang sederhana, yaitu dibakar dan direbus. Kehidupan masyarakat yang saat itu dekat dengan sungai dan rawa-rawa membuat ikan menjadi salah satu bahan makanan yang mudah didapatkan. Setelah datangnya etnis Tionghoa, masyarakat Nusantara sudah mulai mengenal cara memasak dengan penggorengan. Prosesnya barangkali itu mengadopsi dari cara-cara saudara-saudara kita yang datang pada abad ke-15, 16, 17 gitu ya. Terutama saudara-saudara kita yang dari Tionghoa ikut mempengaruhi bagaimana cara. Mulanya orang masak itu kan memang dibakar ya. Dibakar, ada yang dikukus, ada yang dibakar. Tetapi di balik kepopuleran pecak gurame, ternyata makanan ini dulunya bukanlah makanan yang sembarangan untuk dibuat ataupun dimakan. Yahya menyebut ikan gurame hanya dimasak ketika ada keperluan ritual ataupun upacara adat. Islam datang kan kira-kira abad ke-13 ya, 13, 14 dia masif di tengah masa. Sebelum itu makanan itu sudah menjadi makanan, menjadi kuliner persembahan. Dulu ketika siklus hidup manusia itu sampai kepada upacara, kepada dia habis panen. Sedekah bumi namanya baritan, sedekah bumi baritan. Maka salah satu makanan persembahan yang penting saat itu adalah si pecak gurame itu. Kesakralan ikan gurame rupanya tak lepas dari kepercayaan turun-temurun masyarakat Betawi di masa lampau. Gurame dianggap sebagai ikan keramat yang hadir sebagai perwujudan sosok goib tertentu. Ikan ini salah satu ikan penjelmaan dari arwah masa lalu. Karena dia kadang-kadang dulu ada cerita ikan itu bisa kedip katanya. Dia matanya berkedip-kedip itu. Dia memang benar. Oleh karena itu ketika orang tua dulu mendapatkan ikan gurame itu yang besar itu, mereka nggak berani makan. Mereka lepas lagi kembali di kolam. Seiring perkembangan zaman dan masuknya agama Islam, kesakralan ikan gurame pun mulai luntur. Cita rasa gurame yang dianggap khas dan paling lezat membuat ikan ini mulai dibudidayakan secara luas di masyarakat. Seiring dengan melimpahnya ikan gurame, pecak gurame mulai tersohor di mana-mana. Nah, yang ini adalah bentuk nyata kreativitas kuliner Nusantara, sate bandeng. Tetapi siapa sangka, hidangan ini dulunya adalah sate sultan yang hanya disajikan untuk tamu kesultanan. Menurut catatan sejarah, Sultan Banten pertama, Maulana Hasanuddin memang sangat menyukai ikan bandeng. Sultan bahkan tak segan-segan menyajikan menu ikan bandeng untuk tamu-tamu kehormatannya. Hanya saja karena ikan bandeng memiliki duri halus yang cukup banyak, juru masak istana khawatir akan membuat tamu kesultanan sulit untuk memakannya. Sang koki lalu berinisiatif mengolah bandeng dengan cara berbeda. Ia memisahkan daging ikan dengan menarik tulang dan duri-durinya terlebih dahulu. Daging ikan lalu dihaluskan dan dicampur dengan bumbu rempah. Adonan lalu dimasukkan kembali ke dalam kulit ikan, dijepit bilah bambu, lalu dibakar. Pelihara ya, di Banten ini kan banyak rawa-rawa. Pemeliharaannya mudah dan pembuatan sate bandeng sendiri juga menggunakan rempah-rempah yang cukup melimpah pada saat itu di Banten, dan tingkat ketahanannya juga cukup kuat, bisa sampai 24 jam gitu dengan pengolahan yang cukup baik dan cukup lama. Olahan sate bandeng ternyata sangat disukai sultan dan tamu kerajaan. Sate bandeng dengan cepat menjadi menu favorit keluarga kesultanan. Menu yang awalnya disajikan di lingkungan istana ini lalu menyebar ke seantero wilayah Banten. Maklum saja, ikan bandeng jumlahnya melimpah di tanah para jawara ini. Di masa-masa selanjutnya, sate bandeng menjadi identik dengan kuliner Banten yang bisa disantap langsung atau dibawa pulang sebagai oleh-oleh.